Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Ain't got no place to call my own. Feels like I'm better off alone. So sad inside and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Halo guys, balik lagi di Klon Reptil. Kali ini gue kedatangan hewan baru. Dulu gue pernah pelihara hewan ini tapi berakhir mati. Mungkin kalian udah tahu dari entah itu judul atau opening gue. Jadi gue baru kedapatan rudicolis ya guys. Ini Varanus rudicolis. Karakternya masih jumpy banget, masih agak agresif. Tapi ini udah sekitar 2-3 hari di rumah gue. Jadi harusnya sih dia lebih ini ya, lebih sudah mulai terbiasa. Karena yang pertama sering gue free roam. Kayak ini contohnya. Nah itu si Metallicana. Nah kalau si ini namanya Raptor. Jadi ini tuh rudicolis, Varanus rudicolis. Motifnya ini dia lagi shading ya, lagi ganti kulit. Kalau udah selesai ganti kulit harusnya dia warnanya silver kayak ini lehernya nih. Lehernya kan silver begini. Dia ini masih ini banget guys, apa namanya, masih jumpy. Gua angkat dulu deh. Nah, ciri khas rudicolis ada di bagian lehernya. Bagian lehernya tuh kayak gini, kayak ada duri-durinya gitu, apa sih? Ya kayak duri-duri gitu di lehernya, kayak duren. Itu cukup gede-gede ya, kayak sisik gitu, sisik gede-gede di leher. Terus moncongnya yang lancip, moncongnya yang lancip, sama dia punya karakter khas yaitu hissing. Jadi mau sejinak apapun rudicolis, dia tetap hissing, terus ngembangin leher kayak ngedev gitu. Hampir di setiap rudicolis gue ngeliat kayak gitu sih. Bukan cuman yang galak ataupun yang liar, yang galak ataupun yang jinak, lemot. Kayak punya gue dulu yang lemot tuh, yang berujung mati entah kenapa. Itu juga walaupun dia lemot, dia tetap hissing. Malah hissingnya lebih deres dari yang ini. Gue nggak tahu kenapa yang ini hissingnya nggak begitu deres. Mungkin kalau kalian ngeliat di konten-konten gue yang rudicolis sebelumnya tuh hissingnya deres banget. Kalau ini kurang deres. Mungkin jenis kelamin dia sama, betina, sama kayak rudicolis gue yang dulu. Si Raptor ini dia betina. Cuman bedanya dia ini masih jumpy banget guys. Jadi gini, gue kasih tips buat sedikit ngelemotin rudicolis atau biawak-biawak lainnya. Ini tips yang biasa gue pakai sih. Bisa kalian ikutin, kalau enggak juga enggak masalah. Jadi yang pertama banget itu sering handle, maksudnya dalam artian bukan kayak kita handle-nya sampai berjam-jam atau segala macem, enggak. Tapi handle-nya itu sering, maksudnya itu kayak 15 menit handle, terus taruh dalam kandang. Jadi sebenarnya kalau biawak itu mogok makan karena dia stres dan terlalu banyak di handle. Kayak sehari itu kalian bisa ngehandle dia setiap saat, setiap menit gitu. Baru di handle, baru ditaruh, terus di handle lagi. Nah itu sebenarnya kurang bagus ya buat biawak-biawakan, Varanus-Varanusan. Yang pertama rentan stres, mogok makan, pilek. Karena kalau dia stres, imun dia turun dan akhirnya kena pilek. Nah sedangkan kalau untuk Varanus itu lebih baik ya kayak gini, di handle tuh sehari sekali, entah itu 15 menit, sejam pun gak masalah. Yang penting cukup sekali setiap hari. Itu untuk pembiasaan. Lebih bagus lagi kalau kita free roam. Jadi biar dia tahu kita itu bukan ancaman, kita bisa hidup barengan sama dia gitu.
makan juga kalau bisa kita hand feed atau taruh di tempat lain, itu buat ngilangin feeding responnya dia. Nah terus kalau kayak gue kan dari tadi kan kayak narik dia ke belakang gitu, sebenarnya itu nggak boleh guys, itu bisa justru bikin dia stres. Tapi gini, caranya yang bagus itu untuk bikin dia lemot adalah jangan dilawan, kita handle dia. Kalau udah nggak betah, kita handle, kita pegang begini nih, udah nggak betah, udah apa sih namanya, kayak nggak bisa diem, kayak nyakar-nyakarin kita, terus dia nah kayak gitu tuh, ngebanting badan begitu, pengen turun, lepas aja, nggak masalah. Tapi sambil kita pantau gitu pergerakannya kemana nih, apa dia mau lari kabur kemana, kita sambil pantau. Nah terus habis itu tarik, ya ini tariknya salah guys, jangan dari ekor. Sebisa mungkin tuh kita jangan narik dari ekor, karena bisa bikin dia stres, bisa bahaya juga, dia ngebalik dan itu kenanya fatal banget guys. Nah itu sebisa mungkin kayak gitu. Lebih bagus kalau dikasih harness, jadi kita bisa sambil ngajak dia jalan-jalan. Tapi itu kalau misalkan Varanus kalian udah karakternya udah mendingan, nah ibaratnya nggak terlalu jumpy ya. Nah kayak gini kan dia udah mendingan nih karakternya, nggak kayak sebelumnya itu dia apa sih, jumpy banget, nggak bisa sejalan santuy beginilah, pasti dia langsung bet kabur-kaburan gitu. Nah ini udah mendingan. Nah tuh udah mendingan kan. Jujur tadi aja karakternya masih jumpy loh, kalau kalian lihat di opening tuh dia sempet kabur kan. Nah kalau ini udah mendingan, udah nggak terlalu jumpy. Nah tuh, jadi di dalam air sambil kita gosokin, itu kita handle sambil kita gosokin ya. Nah itu salah satu tipsnya juga, sambil kita mandiin, kita handle, kita gosokin. Nah terus habis itu kita free room, kita handle biar dia terbiasa sama kita dan dia tahu bahwa kita ini bukan ancaman buat dia. Nah kayak gini, ini dia udah mulai, karakternya udah mulai membaik. Nah ini karakternya udah mulai membaik, ibaratnya dia udah mau tiduran begini tuh dia paling nggak udah percaya lah sama kita untuk kita nggak bakal nyerang dia gitu. Dan dia lihat dia udah mulai agak ada perkembangan dari karakternya, jadi agak sedikit lemot, lihat ya. Tapi bukan berarti dia langsung jinak lemot gitu, enggak sih. Dia lebih ke kayak nyari celah untuk dia kabur. Nah gitu. Tapi bukan berarti dia nggak bakal kabur ya guys, dia masih tetap ada kemungkinan untuk dia kabur. Nah ini yang gue males, dia ngedef. Ini salah satu tipe pertahanan dirinya dia. Jadi gue pause dulu, gue ambil tisu dulu. Seperti yang gue bilang di konten-konten gue sebelumnya, kalau kita nge-free room hewan, kita harus nyediain tisu. Tisunya untuk apa? Ya untuk ini kayak gini nih. Nah nih kita harus nyediain tisu. Nah tuh kayak gitu kan. Shit man, ini baunya nggak enak banget guys, kayak bau bangke ayam gitu loh. Sumpah baunya nggak enak banget ini. Oke. Selanjutnya adalah setelah itu kita cek pantatnya apa bersih. Soalnya dia nggak bisa cebok guys. Nah, kalau ini biasanya gue buat mainan dia suka ngerespon sesuatu hal yang bergerak. Tapi ini kayaknya nggak direspon sih. Cara megang untuk biawak yang bener itu, kalau misalkan biawaknya galak banget, mendingan langsung tegrep aja kepalanya kayak gini. Itu cara yang bagus. Misalkan biawaknya galak banget ya, tapi kalau kayak jumpy atau ya dia mangap semi galak lah, gimana sih, semi jinak gitu, sebenarnya dari bawah begini nggak masalah juga sih. Soalnya dia nggak terlalu bisa balik gitu, tapi kemungkinan untuk back snapnya tetap ada kalau kita nggak pinter nahannya.
kan kalau kita begini kan ini nahan untuk si kepalanya ini ngadep ke tangan kita. Jadi kalau begini aja sih dia masih bisa back snap, tapi begitu kita tahan di sini dia nggak bisa terlalu leluasa, tapi masih bisa back snap. Bukan berarti dia nggak bisa back snap ya. Nah, ini karakternya udah mendingan guys, nggak kayak pertama datang. Dia baru 3 hari di sini, tapi karakternya udah lebih oke dibanding pas dia datang pertama. Itu kayak ibaratnya kayak fresh WC banget, kayak jumpy segala macem. Tapi kalau sekarang dia udah mendingan gitu. Nah, ya, dia udah mendingan banget karakternya. Udah cukup bagus karakternya. Dan kalaupun gue lepas pun dia jalannya masih santai.